Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja Rosandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari marah macam bahaya. Di video kali ini gue coba ngebahas masalah pendaftaran Gojek, GoRide atau Gokar dan pokoknya semua Gokilat dan lain-lainnya, masalah pendaftaran VIP. Karena banyaknya di grup yang gue juga termasuk di grup yang gue buat, habis itu di grup-grup yang lain juga masalah banyak yang nge-share masalah pendaftaran VIP dari Gokar, Gojek, Gokilat itu juga banyak banget. Dan salah satunya juga banyak juga yang inbox gua beberapa rekan-rekan rapper yang pengen ngedaftar melalui VIP. Mereka nanya apa bener bang ada bukan dan lain-lainnya. Jadi di sini video kali ini gue bakal ngebahas semua. Jadi mungkin bagi kalian yang masih belum tahu tentang pendaftaran VIP, apa mau tahu gimana cara-caranya, atau mungkin masih bingung membedakan penipu VIP, atau mungkin apakah ada dari pihak Gojek sendiri membuka pendaftaran seperti itu, wajib kalian simak sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, di sini gue pengen ngucapin gue pribadi dan mungkin mewakili teman-teman gue, yaitu turut berduka cita bagi Abang Ojol yang mungkin kasusnya juga udah tersebar di mana-mana ya, yaitu salah satu rekan kita dari Ojol kehilangan anaknya yang berusia 10 tahun karena keracunan sate yang diprediksikan katanya dalam sate itu ada kandungan cyanidanya atau dicampur dengan cyanida. Dan untuk pelaku juga sudah ditangkap oleh kepolisian. Gue salut juga pada kepolisian bergegas cepat untuk menangkap kasus seperti ini ya, mengumpulkan datanya itu sangat cepat sekali. Dan juga di sini juga pelaku dihukum dengan seadil-adilnya karena sudah merenggut nyawa, apalagi nyawa yang tidak bersalah, tidak tahu apa-apa gitu ya. Dan rapper Ojol ini dan keluarganya semoga saja diberikan ketabahan yang luar biasa, dilapangkan semuanya dan dilimpahkan rezeki ke depannya, dan juga mungkin bagi adik kecilnya yang sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, semoga ditempatkan di tempat yang paling tinggi dan semua amal ibadahnya semua semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti menjadi salah satu penyebab kedua orang tuanya ini masuk surga bersama-sama di akhirat nanti. Jadi kita doain sama-sama semoga keluarganya juga diberikan ketabahan. Dan juga ini salah satu pelajaran bagi kita, bagi semua driver, bagi customer gitu ya. Jadi kalau untuk customer ini pribadi, pelajaran yang kita ambil, bisa kita ambil adalah ketika ada sesuatu kiriman dari driver ojol gitu ya, kalian tidak merasa mengirimkan, tidak merasa order atau tidak merasa punya teman yang mau ngirim makanan. Nah, dalam kasus ini kita semua belajar bahwa kalau seandainya ada makanan, kita nggak merasa order atau tidak merasa punya teman yang mau pesan makanan, tolong jangan dikasih driver ojolnya. Kita belajar dari pengalaman ini. Jadi jangan dikasih driver ojol, karena ketika customer kasih ke driver ojol, itu pasti nggak menutup kemungkinan driver ojol itu bakal mengkonsumsi makanan itu sendiri atau dengan keluarga atau dengan rekan-rekan driver ojol lainnya. Lebih baik jika ada kiriman seperti itu diambil aja, tapi tidak usah dikonsumsi mungkin kan, atau mungkin dibuang atau gimana, tapi yang pasti jangan dikasih driver ojolnya. Nah, kita belajar dari pengalaman ini, bukan berarti gue nyalahin pihak mana aja ya, kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Terus yang kedua juga bagi kita sendiri driver ojol nih, ini pengalaman berharga banget bagi kita, supaya untuk lebih berhati-hati lagi menerima orderan, khususnya orderan-orderan yang offline atau tidak menggunakan aplikasi. Nah, jadi tolong diselidikin lagi kalau ada orderan di tengah jalan, di pinggir jalan, tiba-tiba tanpa alamat gitu kan, itu tolong kalau bisa kita foto orangnya biar kita tahu identitasnya siapa. Jadi kalau ada kasus-kasus kepolisian juga mungkin lebih mudah gitu kan mencarinya. Dan juga mungkin kalau ada makanan yang tidak dikenal lagi atau tidak tahu komposisinya apa di dalam itu, lebih baik dihindari untuk dimakan. Belajar dari pengalaman ini gitu ya, jadi tidak menyalahkan pihak manapun, kita belajar dari pengalaman yang sudah terjadi pada saat ini. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya masalah pendaftaran GoRide VIP ya. Jadi karena banyaknya sudah orang-orang nge-up di grup-grup, jadi di sini mungkin harus gua bahas juga karena ada beberapa driver juga nge-up di postingan grup yang gua buat, dan nanya-nanya juga di Facebook, nanya-nanya juga di Instagram, apa bener bang ada pendaftaran VIP, gimana caranya dan lain-lainnya. Nah, yang pertama di sini gua peringatkan kepada kalian, pertama dari pihak Gojek sendiri itu tidak ada namanya pendaftaran VIP ya, dari pihak Gojek sendiri ya. Jadi namanya VIP itu kan berbayar.
Jadi pihak Gojek sendiri sudah menekankan bahwa Gojek sendiri ketika menerima karyawan atau merekrut driver itu tidak dipungut biaya sama sekali. Dalam arti tidak ada uang muka lah, tidak ada apa, kecuali nanti pengambilan atribut ya. Pembayaran atribut itu pun kita cicil ke depan. Jadi kok ada sih pendaftaran VIP di lapangan? Nah, kita juga nggak bisa menutup kemungkinan karena udah ada banyak bukti orang-orang yang jadi akunnya tuh dengan pendaftaran yang cepat atau VIP. Nah, itu sekali lagi dilakukan bukan dari Gojeknya sendiri, melainkan mungkin dari oknum-oknum, dari orang-orang biasa yang mempunyai link-link di dalam gitu ya. Contohnya begini, mungkin Gojek sedang membuka pendaftaran nih, mungkin berapa kuota, 50 kuota. Nah, mungkin salah satunya ada orang dalamnya gitu kan. Karena gue juga ada kawan gue juga yang menggunakan pendaftaran VIP ini. Jadi dia cerita gimana cara-caranya begitu kan. Jadi kita share pengalaman aja, siapa tahu ini bermanfaat bagi kalian ke depannya kalau seandainya ada yang posting masalah pendaftaran VIP dan lain-lainnya. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian melihat postingan pendaftaran VIP atau kabar berita pendaftaran VIP, mau dari teman dekat, mau dari yang baru kenal, mau dari mungkin yang mengaku-ngaku dari kantor Gojek. Yang pasti pertama, jangan pernah mau ngasih uang sepeser pun ketika akun belum jadi. Nah, itu saran dari gua karena udah banyak banget calon driver yang ketipu masalah seperti ini. Dia mengasih DP duluan karena banyak juga postingannya yang mengiming-imingi bahwa akun duluan baru uang gitu kan. Tapi ketika sudah dihubungi ternyata banyak embel-embel atau banyak iming-iming yang lainnya lagi. Contohnya, oh sorry bang ini harus DP dulu 100.000 gitu kan. Sorry bang ini harus kirim saldo dulu 50.000. Sorry bang ini harus DP dulu sekian. Nah, itu dipastikan udah pasti itu pembohongan atau penipuan. Karena pengalaman dari teman gue sendiri yang pernah daftar melalui VIP ini, itu tidak dipungut biaya duluan, mungkin pas akunnya jadi ya. Jadi kita juga nggak bisa menutup kemungkinan bahwa VIP itu nggak ada dan lain-lainnya. Itu udah terbukti di depan mata ada gitu kan. Ada oknum-oknum yang melakukan calo-calo seperti itu ya. Mungkin ada sebagian driver juga yang kebantu dengan hal seperti ini gitu kan. Ada juga mungkin pihak-pihak yang dirugikan, gua kurang tahu. Tapi yang pasti itu ada. Tapi untuk kalian berhati-hatinya, jadi gua menganjurkan pembahasan video ini. Jadi biar kalian kalau ada postingan VIP, kalian bisa menilai sendiri nih apakah sebaiknya ngelakuin seperti apa dan apa gitu kan. Dan yang pasti kalian lihat seperti itu ya. Jadi jangan pernah mau mengasih sepeser pun uang duluan tanpa akun belum jadi. Dan yang kedua, jangan pernah percaya untuk transfer kecuali mereka juga bisa COD dan gimana ngejelasin secara langsung dan gimana gitu kan prosedurnya seperti itu. Jadi kalian jangan terpengaruh oleh transfer iming-iming, pokoknya langsung aja di blacklist atau dihapus pesannya, nggak usah diladenin lagi. Kalau seandainya dia minta transfer, nggak mau ketemuan, nggak mau COD dan lainnya, itu udah dipastikan penipuan. Dan yang kedua yang terpenting ketika kita mau menilai postingan seseorang yang katanya mengatasnamakan VIP, kalian wajib banget cari informasi di kota-kota kalian. Contohnya begini, umpamanya di Tangerang ada yang posting masalah pendaftaran VIP ya, mau GoRide, mau GoKilat, mau GoCar. Kalian pastikan dulu di daerah kalian tuh, atau bisa tanya langsung ke DSU Tangerang atau DSU kota-kota kalian, apakah benar Gojek pada saat ini membuka pendaftaran. Nah, jikalah mungkin info itu memang kita dapat tidak ada pembukaan driver, sudah dipastikan itu pendaftaran VIP itu bohong. Karena kenapa? Yang namanya pendaftar VIP itu mereka hanya membawa orang untuk memenuhi kuota yang dibutuhkan gitu kan. Jadi kalau seandainya nggak ada pembukaan, gimana VIP ada gitu kan? Gimana orang-orang itu mau masukin kita, mau daftarin akun kita menjadi gitu kan? Karena Gojek sendiri nggak buka pendaftaran. Jadi itu yang kalian harus perhatikan lagi. Kalian cari informasi apakah di daerah kalian tuh memang udah ada pembukaan pendaftaran Gojek atau belum. Mungkin kalau ada, oh memang ada nih pendaftarannya Gojek, jadi ada yang nawar VIP, gimana tuh? Kembali lagi ke syarat yang pertama tadi. Lihat, jangan mau ada transfer, jangan mau ada apa sebelum mungkin kalian bener-bener akun di tangan kalian. Selagi akun belum di tangan kalian, jangan pernah percaya sekalipun ya. Ataupun mungkin difotoin udah jadi, syaratnya harus ini dulu. Nggak mungkin. Kalau udah jadi pasti kalian bisa langsung login di aplikasi. Seperti itu. Tapi ini sekali lagi VIP ini bukan Gojek yang ngadain ya, melainkan oknum-oknum tertentu gitu kan. Yang mungkin ada orang dalamnya ngebantu dan gimana lah lain-lain. Pasti gue juga namanya oknum-oknum seperti itu pasti ada aja lah yang ngambil keuntungan pribadi gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi lah, kita nggak ada hak buat melarang juga ya, terserah urus kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing aja. Dan yang ketiga, pihak-pihak orang-orang yang nge-share masalah pendaftaran VIP ini, kalau kalian melihat postingan mereka itu contohnya membuka
pendaftaran melalui VIP, dan di bawahnya tertulis lagi jasa buka suspend atau jasa buka putus mitra. Itu dipastikan penipuan juga, karena nggak ada pembukaan seperti dihidupin lagi akunnya, nggak bisa didaur ulang lagi akunnya, nggak bisa dinyalain lagi akun, nggak bisa sama sekali. Pihak Gojek sendiri itu yang bilang. Jadi nggak ada yang bisa seperti itu. Jadi kalau udah pendaftaran VIP, jasa buka PM, jasa buka suspend, itu udah dipastikan tidak ada. Jadi dipastikan itu adalah penipuan. Jadi jangan sampai kalian kena tipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, pintarlah dalam bersosial media gitu kan. Jadi jangan pernah mudah kena berita-berita yang hoax. Jangan pernah melihat sesuatu berita tuh langsung ditelan bulat-bulat atau langsung percaya 100%. Harus kita cari informasinya terlebih dahulu. Dan juga banyak yang ketipu masalah VIP ini adalah orang-orang yang terlalu buru-buru gitu ya, atau mengiyakan sesuatu mungkin karena dia megang uang, jadi mudah dia. Jadi istilahnya sayangilah uang kalian walaupun mungkin bagi kalian itu kecil, nominal segitu. Nah, kemarin juga udah banyak juga yang posting di grup, dan itu langsung gua hapus pendaftaran VIP ya. Karena pada saat ini untuk daerah yang gua tahu, di daerah Jabodetabek sendiri, Gojek belum buka pendaftaran. Nggak tahu kalau ke depannya. Jadi pas gua tahu info belum ada pembukaan, dan ada postingan pendaftaran Gojek GoRide VIP, itu udah pasti gue hapus. Takut banyak yang kena tipu dan mungkin banyak yang dirugikan. Jadi gue menghindari hal seperti itu ya. Jadi gue nggak mau rekan-rekan sesama driver ojol, apalagi yang satu grup sama gue, itu kena tipu dengan orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi langsung gue hapus. Jadi mungkin kalau kalian udah bergabung di grup yang gue buat di Facebook, jadi kalau seandainya gue belum sempet nih ya, belum sempet ngapus postingannya, kalian laporin aja langsung ke Facebook gue. Jadi bang, ada yang posting seperti ini. Jadi nanti gue langsung ambil tindak dihapus postingan seperti itu. Tapi kan karena gue nggak 24 jam ngeliat HP terus gitu kan, atau ngebuka Facebook terus, pasti gue ada waktu-waktu longgar. Jadi buat kalian yang lihat postingan itu, jangan mudah percaya untuk saat ini. Mungkin kalian harus benar-benar hati-hati menangani kasus seperti itu, atau menghadapi oknum-oknum yang mengatasnamakan pendaftaran VIP. Dan semoga penjelasan video gue kali ini bermanfaat bagi kalian semua, dan kalian makin tahu apa itu pendaftaran VIP dan gimana caranya mendetek bahwa pendaftaran itu palsu atau legal atau ilegal gitu kan, atau gimana. Kalian semoga aja bisa memahaminya di video kali ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf jika penyampaian gue ini kurang jelas kepada kalian semua. Mungkin sekian video dari gue, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.